Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok 3 manajemen pemasaran 23C akan diskusi santai mengenai tugas kuliah ya, mata kuliah manajemen pemasaran. Hari ini saya Hidayat Maulana dan juga teman saya Muhammad Kadafi. Nah, kali ini kita akan bikin podcast santai Betul ngobrol. banget. Ngobrolin apa kita? Kita akan ngobrolin tentang tema yang kita ambil, yaitu perilaku konsumtif Gen Z di era digital. Kita sekarang ini. Oke. Kita langsung aja, nggak usah banyak basa-basi atau kelamaan lah. Kita langsung ke intinya aja. Oke, kita langsung diskusi lah tanya-tanya. Siap. Oke, Dap. Menurut lu, Ya, kenapa gimana? Gen Z tuh cenderung lebih konsumtif di era digital dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Gimana tuh menurut lu? Kalau menurut gue sih dia tuh banyak faktor sih, kata gue mah ya. Kayak misalnya gue sendiri lah, contohnya dari gue sendiri, gue terlalu banyak buka handphone, Instagram kan sekarang, Instagram, TikTok, terus Twitter itu Banyak banget ya? gampang banget diaksesnya. Nih misalnya kayak gue, contohnya di belakang lihat ada banyak sepatu Iya. yang ujung-ujungnya tuh nggak kepake. Oh, gak kepake ya? Yang kepake cuma satu. Tapi belinya banyak? Banyak. Wah. Bingung juga gue, kayak antara fungsi sama kebutuhannya tuh kayak masih bingung sih kalau dari gue Gen Z sendiri tuh. Yang penting beli dulu kan? Iya, beli dulu. Oke, itu contohnya yang pertama ya. Iya. Kemudian sepenting apa peran dari sosial media untuk mempengaruhi Gen Z dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang gitu? Wah, kalau kata gue ya, itu penting banget sih, dia tuh berperan sangat besar. Apalagi kalau misalnya kita punya artis atau influencer gitu ya. Wah, iya tuh. Pasti influencer beli ini, kita beli itu pengen ngelihat, ih keren juga ya dipakai dia ya, apa dipakai gue juga keren gitu. Nggak melihat sisi dari kitanya sendiri gitu. Iya. Tapi kalau menurut lu gimana tuh? Menurut gue juga ya itu, maksudnya emang bener-bener ngaruh banget ya. Karena Betul. menurut gue juga kadang ketika kita lihat orang beli ini beli itu, ikut Jadi pengen kan, bener kan kata gue tadi. emang kita nggak mikir dulu fungsinya buat diri kita tuh apa. Bener. Terus gimana menurut lo ke selanjutnya deh ya tentang materi kita nih? Boleh. Kayak kemudahan e-commerce gitu ya. Terus ada dompet digital juga sekarang tuh, kayak ada, bisa sebut merek nggak sih di sini tuh? Mungkin boleh sih. Disclaimer dulu tapi disclaimer dulu. Kayak ada ShopeePay, GoPay. Nah, paling parahnya ShopeePay banyak diskon, makanya bikin Gen Z sekarang tuh belanja terus. Yes. Jadi ada potongan harga, jadi lebih murah. Nah itu Gitu. Apalagi kalau ada angka tanggal kembar. ya. 12-12. Nah kayak barusan ya, barusan Iya. banyak sekali tuh apa namanya promo gitu Promo kan. 12-12 di akhir tahun. Wah. Iya, gak bisa dipungkiri ya, maksudnya dengan adanya e-commerce itu kemudahannya sangat apa namanya membantu sekali. Betul, membantu banget sih. Apalagi sekarang nih, jadi kita tuh ngebuang-buang uang terus. Iya sih. Itu tanpa berpikir. Iya, Ya. betul. Pengaruh itu ternyata e-commerce dan dompet digital tuh. Nah, ini kemudian mungkin banyak yang tanya-tanya juga. Mengapa tren influencer dan FOMO itu membuat Gen Z sering membeli barang tanpa kita mikir buat dibutuhin buat diri kita, tapi yang penting beli aja deh gitu. Gimana menurut lu fenomena FOMO tuh? Kalau menurut gue ya, yang sering gue lakuin tuh pasti banyak banget sih. Kayak misalnya kemarin gue ngeliat di Instagram influencer gue tuh, favorit gue, dia beli satu barang, misalnya kayak gue suka game nih, dia beli game, gue jadi ikutan beli game. Nah, yang harganya tuh gak masuk kok akal, tapi lu beli ujung-ujungnya. Gue nggak mikirin panjangnya gimana. Yang Iya penting sih. beli dulu, yang penting punya sama nih. Gue kembaran sama ya. idola gue gitu. Gue juga pernah ngalamin dah. Waktu itu gue suka motor lah, modif motor tuh. Iya. Gue seneng sama satu produk helm lah, gue sebut lah. Bener kan? Helmnya bagus nih, Bagus. tapi gue udah punya helm,
Tapi karena gue suka orang yang gue suka, influencer itu beli helm itu, gue beli. Padahal gue masih Kepake nggak? jarang. Ya Sekarang kepake sayang kan? Iya, padahal gue masih punya helm lagi. Bener. Gitu sih Dap. Jadi FOMO tuh sangat gimana ya? Kalau kita nggak ngerti yang kita butuhin, ya udah kita beli aja asal tanpa Tapi kita tahu. Sebelumnya nih, FOMO tuh apa sih? FOMO ya kita contohnya takut ketinggalan tren. Bener. Yang Jadi kayak kita terjadi. gak mau ketinggalan orang lain gitu ya. mau Jadi kayak kita ketinggalan. pengen ikut terus aja gitu. Nah itu menurut gua sedikit kurang bijak sebetulnya. Iya benar. Jadi kita harus membeli barang tuh bukan karena itu sih memenuhi ibaratnya tren yang lagi berjalan lagi gitu hype ya, gitu lagi ya. hype. Tapi kita karena kebutuhan kita, terusnya kita Kebutuhan mikirnya kita dulu. iya gitu. harus kita duluin. Ya mungkin fenomena di gadget ini banyak sekali ya. Banyak Contohnya banget. kayak gitu. Nah mungkin penutup pertanyaan penutup. Mengapa gaya hidup di era digital ini menyebabkan ya, Gen Z lah lebih fokus pada pengalaman dan citra diri dalam berbelanja? Gimana menurut lu? Kalau menurutku citra diri, nah itu kan di sosial media kan pasti dia bakal posting tuh ya. Kan kayak Iya sih. misal beli jaket, pakaian, pasti bakal di flexing sama dia, dipamerin. Nih gue beli ini, gue bisa beli gitu. Kalau menurut gue. Iya sih. Menurut gua juga karena mamerin hal itu, menurut gua apa sih yang mau dipamerin gitu? Cuman produk doang gitu, maksudnya karena produk itu ya itu tadi belinya karena FOMO doang gitu, bukan karena kita butuh gitu. Contoh, gue masih punya baju bagus, tapi karena gue FOMO gitu ya, gue beli. Jadi kayak wah sayang lah baju yang harusnya masih bisa dipakai, tapi gue beli baju baru gitu. Maaf nih gue potong bentar. Tadi kebutuhan diri sendiri, kayak kita punya proud sendiri gitu. Kalau kayak kita pamerin ke sosial media tuh kita punya proud sendiri. Kita dilihat nih ke followers kita, wih keren juga nih orang bisa beli pakaian ini gitu, kayak wah harganya juga mahal nih gitu. Ya itu sih bener sih, ya itu tadi. Jadi dengan adanya semacam hal yang ingin kita pamerin, perlihatkan gitu ya. Iya betul. Jadi menyebabkan gaya hidup digital itu sangat umum gitulah di kalangan Gen Z ya. Iya, Gen Z sekarang apalagi yang jajannya tuh bisa lebih dari 1 juta sehari, 2 hari gitu. Iya sih. Nih, mungkin saran dari lu apa sih, Dap? Terkait dengan fenomena ini gitu, yang terjadi di era digital ini? Kalau menurut gue ya, itu sih dibatasin aja buat penggunaan sosial medianya. Kayak ngelihat si influencer kan pasti dia banyak beda kan kehidupannya sama kita, pekerjaannya beda, uangnya juga beda ya kan. Kita batasin aja sih, jangan terlalu sering ngelihat ke dunia sosial media gitu. Oke, berarti intinya kita harus bisa jaga diri kita, jangan ikut-ikutan gitu ya. Betul gitu. Karena kita itu harus beli barang sesuai kebutuhan. Bener. Kan kita ikut-ikutan FOMO. Iya, gitu jangan. Ikutin tren. Kalau ngikutin FOMO nggak bakal ada habisnya sih kata gue mah. Betul sekali. Oke, mungkin terima kasih banyak, Dap. Salam dulu kita. Siap. Terima kasih pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk podcast atau ngobrol santai kita di malam hari ini. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya Hidayat Maulana dan juga teman saya Muhammad Kadafi. kami pamit undur diri dulu. Ciao. Oke. Terima kasih, selamat malam. Ciao.